Dan pemirsa saat ini bersama dialog kami juga sudah bergabung Pak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Ya, Pak, kita ingin tahu sejauh ini seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak dari pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini Kemenpora supaya kita mendapatkan kesempatan bisa bertanding. Harapannya seperti itu, Pak. Iya, kalau pemerintah tentu hanya bisa mendorong federasi ya, karena kan alur komunikasi itu antara federasi di dalam negeri, dalam hal ini PBSI, dengan Federasi Bulu Tangkis Internasional BWF, dan juga mungkin bisa minta bantuan dari Federasi Asia, karena pemerintah tidak bisa masuk langsung ke urusan itu. Nah, apa yang kami lakukan tentu melalui jalur-jalur di internal pemerintah. Kita meminta bantuan dari Kementerian Luar Negeri, khususnya duta besar kita yang ada di London. Tetapi kalau saya melihat urut-urutan ceritanya, tadi Velia juga sudah menyampaikan ya bagaimana apa yang mereka sudah alami dan perlakuan yang tentu tidak adil. Pemerintah sangat menyayangkan dan prihatin dengan kejadian ini. Kelihatan betul bagaimana kita diperlakukan seperti itu. Sementara kita adalah satu negara yang di dalam peta bulu tangkis dunia bukan negara yang sekedar ikut-ikut saja. Nah, ini yang kita sayangkan. Pemerintah tentu menyayangkan sikap-sikap yang seperti ini. Apalagi kita tahu kan All England ini bukan baru sekali dua kali. Sudah berkali-kali dilakukan. Harusnya kesiapan panitia penyelenggara yang disupervisi oleh BWF harus lebih siap, apalagi sekarang dalam situasi pandemi seperti ini. Harusnya hal-hal yang apa yang kita alami ini harus sudah diantisipasi. Bukan baru sekali menjadi penyelenggara. Kan kita juga sudah terbiasa menjadi tuan rumah dari kejuaraan-kejuaraan atau turnamen yang dilaksanakan oleh BWF, yang seri-seri baik yang 1.750 dan lain-lain kejuaraan. Sehingga kita sangat aneh kalau hal yang seperti ini kok masih bisa terjadi. Kami tentu memahami aturan yang ada di Inggris, karena kita juga sebagai negara yang sedang mengalami pandemi, tentu berusaha untuk bagaimana pandemi ini tidak semakin menyebar, tetapi dia makin hari makin bisa diatasi. Dan cara dari masing-masing negara tentu berbeda. Cara kita dan Inggris tentu berbeda. Kalau dari sisi itu kami sih memahami. Tetapi yang kita sayangkan adalah panitia dan BWF-nya sendiri. Saya mendapatkan cerita tadi dan informasi dari Velia bahwa setelah mereka dinyatakan tidak boleh lagi ada di dalam itu, bahkan naik bus pun sudah tidak boleh, bayangkan. Menggunakan lift pun sudah tidak boleh. Ini kan sangat diskriminatif dan ya melukai perasaan kita lah kalau hal-hal yang seperti ini kita kita biarkan. Oleh karena itu saya hanya ingin berpesan kepada federasi yang ada dalam negeri bahwa ini harus diklarifikasi, jangan sampai hal seperti ini akan terulang kembali. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan teman-teman, baik itu atlet, ya, pemain, kemudian pelatih, ofisial, para pengurus PBSI yang sudah dengan luar biasa kerja keras berupaya untuk bisa memberangkatkan satu tim dengan itu, tetapi diperlakukan seperti itu, tentu mereka kecewa dan sedih lah. Pak Zainuddin. Ya. Kans kita sangat besar sekali untuk mematok satu gelar juara bahkan target dari PBSI. Tapi kalau saat ini Pak, ini kan terus bergulir. Kita bisa tumbang sebelum bertanding jangan-jangan. Langkah keras dari pemerintah Indonesia seperti apa Pak agar kita bisa ikut kembali bertanding bahkan setelah mengalahkan wakil Inggris pula? Ya paling yang bisa kita lakukan adalah mendorong federasi ya untuk berjuang sekuat tenaga atas bantuan dari
Federasi Asia, apalagi sekarang kan Presiden Federasi Bulu Tangkis Asia itu orang kita, Pak Anton Subowo ya, kalau tidak salah saya, kalau belum diganti ya. Tahu saya sih beliau harusnya bisa bersama-sama. Nah kemudian pemerintah melalui jalur yang ada ke kedutaan kita yang ada di London sana, itu yang bisa kita lakukan. Pak, Tetapi ini kan kalau kita kan saat ini kan yang bisa dilakukan, tadi kan Bapak mengatakan BWF cuma bisa berkoordinasi mungkin dengan PBSI, jalurnya seperti itu secara linear. Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan jalur-jalur tindakan diplomasi. Nah sejauh ini apakah sudah ada tanggapan, jawaban dari upaya diplomasi kita kepada pemerintah Inggris? Karena kan tentunya BWF menetapkan aturan ini juga aturan dari pemerintah Inggris, Pak Zainuddin. Oh iya, kalau itu sih kita maklumi, cuma kesiapannya. Masa sih ini tidak diantisipasi? Itu loh. Kan kita sedih mendengarkan bagaimana mereka, teman-teman, dipulangkan dengan tanpa disediakan bus. Apa seperti itu aturannya? Saya kira hal-hal yang seperti itu adalah tanggung jawab panitia, dan panitia itu di bawah supervisi BWF. Itu yang kami sesalkan. Kalau dengan apa namanya, dengan kedutaan besar kita sedang coba, mereka tentu berupaya maksimal. Jadi jangan kita campurkan aturan yang ada di negara dengan penyelenggaraan. Pak Menteri. Karena ya. Pak Zainuddin tadi mengatakan bahwa mendorong BWF, tapi ini ada pernyataan Pak dari Federasi Bulu Tangkis Dunia bahwa mematuhi negara Inggris, bahkan ada National Health Service, mau tidak mau mereka harus patuh terhadap aturan itu. Oleh karena itu mereka hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Nah itu buang badan, nggak bisa begitu. Harus ada upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ya, bahkan sebelumnya kita mendapatkan informasi ada satu pemain dari negara lain ya, yang satu pesawat dengan anak-anak kita, dia tetap masih tercantum walaupun akhirnya statusnya terakhir WO, apakah WO karena tidak diperbolehkan atau karena hal lain. Itu diskriminasi yang seperti itu yang kita tidak terima. Gitu ada yang ditangkap Menpora, ada diskriminasi, kemudian juga ada unsur buang badan dari BWF, begitu ya Pak ya? Ya, saya melihatnya sih seperti itu. Baik. Nah sekarang kita ingin ke Mas Taufik. Mas Taufik, kalaulah seandainya mungkin kita pergi lebih awal, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi ya Mas ya? Atau memungkinkan tidak kita pergi dari awal dibandingkan kita pergi katakanlah dengan jarak yang cukup dekat dengan waktu pertandingan? Iya, harusnya kan mereka paham, mereka BWF atau panitia setempat mengasih tahu setiap negara bahwa sebelum masuk ke negara tertentu ada berapa hari. Kalaupun harus 10 hari, karena kita memang harus mengikuti All England, which is kita berangkat akan 10 hari lebih maju gitu, karena kita untuk isolasi mandiri. Sama seperti dengan pertandingan sebelumnya di Thailand. Berapa hari sebelum pertandingan mereka mulai, terus mereka diisolasi, habis itu baru mereka PCR, baru mereka boleh bertanding. Tapi kan ini yang jadi permasalahan, yang jadi kita bikin kecewa itu, kita sudah di tengah jalan, dan pertandingan sudah mulai, gitu loh. Nah kalau memang BWF bilang itu mereka harus mengikuti aturan pada UK sendiri, dari Inggris sendiri, berarti mereka nggak membaca, mereka nggak mempelajari sebelum pertandingan dimulai aturan-aturannya. Kalau mereka melarang ya sebelum pertandingan, kenapa di tengah jalan mereka baru mengeluarkan aturan ini kan? Ini kan apa namanya, ya semacam tadi Pak Menteri bilang ada diskriminasi, tapi kita kan nggak paham detailnya seperti apa di sana yang terjadi gitu. Ini kan hanya masukan dari orang-orang yang mungkin sudah dihubungin sama PBSI. Mas Taufik, bahkan salah satu atlet yang sudah sampai di Inggris, Praven Derby juga secara jelas seperti itu, menggambarkan bagaimana kronologinya. Sudah 2 kali vaksin, PCR juga hasilnya sudah ada, negatif. Itu kan semua sudah dicantumkan Mas, secara administrasi. Jadi apalagi Mas yang harus dilakukan agar mereka bisa tetap bertanding ke depannya, menurut Mas Taufik? Iya, kalau untuk All England saya ini sendiri, kalau menurut saya agak susah ya untuk bertanding, karena berjalan dengan waktu. Karena negara-negara lain dengan drawing pertandingan juga sudah berjalan juga. Dan mungkin misalkan lawannya Praven, sekarang Praven udah walk over, dia nggak main. Tapi kan si lawannya sudah main, dan besok mungkin udah menghadapi yang lain. Untuk mundur lagi, untuk mereka main lagi agak susah ya. Jadi ya tinggal langkahnya sekarang kita ambil positifnya yang
gimana caranya pertandingan berikutnya mungkin lebih detail lagi karena setiap negara itu kan peraturannya beda-beda ya. Mungkin Artinya kemarin bisa Thailand yang dikatakan, sudah jalankan. Mas Taufik, kalau bisa kita ambil sebuah konklusi, memang faktanya kita sudah pesimis bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi tim Indonesia untuk menoreh prestasi karena terganjal dengan peraturan ini ya, begitu ya Mas Taufik ya? Kalau saya ngelihat waktu sekarang sudah hari Kamis, di sini sore, di sana siang, kemungkinan kecil banget untuk bisa mereka bertanding lagi. Baik. Karena kan ini kalau Kamis itu udah masuk babak ke 16 besar kan. Hari Jumat udah 8 besar, hari Sabtu semifinal, Minggu final, saya rasa kemungkinan kecil lah untuk bisa masuk lagi. Baik, Mas Jadi Taufik. untuk ya ke depannya sekarang ini gimana caranya untuk menguatkan si mental atlet jangan sampai down juga. Karena mereka sudah tidak main, mereka juga harus isolasi yang memang harus di kamar terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu yang saya takutin mental mereka aja. Oke. Pak Menteri, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Karena teman-teman kita yang saat ini berada di Inggris semuanya merasa kekecewaan yang sangat mendalam, Pak, karena tidak bisa lagi ikut bertanding. Ya, jangankan mereka yang sedang terisolasi, kita saja yang di sini kecewanya luar biasa. Saya setuju dengan Taufik tadi bahwa harusnya ini menjadi catatan penting buat kita untuk kedepannya kita harus lebih teliti lagi. Jadi harus bertanya berkali-kali kepada penyelenggara, kepada panitia, apalagi sekarang dalam suasana pandemi. Dan ya sekali lagi saya mendorong untuk kita minta klarifikasi dari BWF karena tidak bisa hanya mengatakan bahwa itu urusan karena ini keputusan Inggris, kemudian kita terima begitu saja. Oke, urusan penanganan pandemi di negara yang kita tuju, kita setuju itu. Tetapi kesiapan panitia, supervisi dari BWF itu yang kita pertanyakan. Nah, kepada teman-teman yang sekarang sedang ada di sana, tentu pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Pak Jokowi menyampaikan salam kepada mereka dan juga rakyat Indonesia. Jangan membuat kejadian ini menjadi mereka down atau apalagi demoralisasi ya. Tetap semangat, kami sangat memahami kekecewaan kalian. Kami sangat tahu bahwa pelatih luar biasa, pengurus PBSI sudah mengusahakan luar biasa, tetapi inilah kenyataan dan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu tetap semangat ya. Kita harus mengalami ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali dan juga pebulu tangkis senior sekaligus staf ahli bidang pembinaan prestasi PBSI Mas Taufik atas waktunya sudah bersedia bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-bapak.